Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Emi Laksmi Zahara. Saya bidan tingkat 1 semester 2 di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Di sini saya diberikan tugas oleh salah satu dosen saya, yaitu Ibu Nia Supiana, untuk menjelaskan sekaligus menerangkan tentang teknik pemberian obat secara intramuskuler. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu teknik pemberian obat secara intramuskuler. Teknik pemberian obat secara intramuskuler merupakan cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot. Lokasi penyuntikan dapat dilakukan pada daerah paha atau vastus lateralis dengan posisi ventrogluteal atau posisi berbaring, dorsogluteal atau posisi tengkurap, atau lengan atas atau deltoid. Kemudian tujuan dari secara intramuskuler ini yaitu agar obat diabsorpsi atau disaring tubuh dengan cepat. Kita mengetahui pengertian, tujuan, dan dari teknik pemberian obat secara intramuskuler ini, perlu juga kita perhatikan hal-hal yang memang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemberian obat secara intramuskuler ini. Yang pertama, tempat injeksi. Yang kedua, jenis puit dan jarum yang digunakan. Yang ketiga, infeksi yang mungkin terjadi selama injeksi. Yang selanjutnya, kondisi atau penyakit klien. Yang kelima, obat yang tepat dan benar. Dosis yang diberikan harus tepat. Yang ketujuh, pasien yang tepat. Yang terakhir, cara atau rute pemberian obat harus tepat dan benar. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang berkaitan dengan teknik pemberian obat secara intramuskuler, kita sebagai bidan harus mengetahui prosedur-prosedur dalam melakukan suntikan intramuskuler tersebut. Yang pertama, cuci tangan sebelum mulai. Kita harus melakukan cuci tangan sebelum melakukan apapun, sebelum melakukan pemeriksaan apapun, dan sebelum melakukan tindakan apapun untuk memastikan kebersihan, untuk meminimalkan risiko infeksi. Yang kedua, tenangkan pasien dan jelaskan prosedur yang akan kita lakukan. Jika pasien belum tahu, katakan di bagian tubuh mana kita akan menyuntikannya dan gambarkan apa yang ia rasakan setelah disuntik. Yang ketiga, bersihkan area penyuntikan dengan kapas alkohol. Sebelum menyuntik, area kulit di atas otot yang akan disuntik harus bersih dan steril. Langkah ini diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan infeksi setelah penyuntikan. Biarkan alkohol mengering, jangan menyentuh area tersebut sebelum suntikan diberikan. Jika disentuh, kita harus membersihkannya lagi. Yang keempat, mintalah pasien untuk rileks. Otot yang tegang akan terasa sakit saat disuntik. Jika pasien harus diminta untuk rileks supaya ia tidak begitu merasa sakit saat disuntik. Yang kelima, tusukkan jarum ke area penyuntikan. Pertama-tama, lepas tutup jarum suntik, kemudian tusukkan dengan cepat dan pasti pada sudut 90 derajat ke dalam kulit. Tusukan jarum yang cepat akan membuat rasa sakit berkurang. Akan tetapi, jika ini pengalaman pertama Anda menyuntik, berhati-hatilah agar jangan menyuntik terlalu cepat untuk menghindari suntikan di area yang salah atau melukai kulit lebih daripada yang semestinya. Yang keenam, tarik pengisap sedikit sebelum menyuntik. Setelah menusukkan jarum dan sebelum menyuntikkan obat, tarik pengisap. Walaupun tampaknya kontraintuitif, langkah ini penting karena jika ada darah yang masuk ke dalam tabung saat pengisap ditarik, berarti Anda menusuk pembuluh darah, bukan otot. Jika ini terjadi, Anda harus mengulangi dengan jarum baru dan tabung baru. Yang ketujuh, suntikan obat perlahan-lahan. Untuk meminimalkan rasa sakit, jarum sebaiknya ditusukkan dengan cepat, tetapi obat harus disuntikan secara perlahan. Ini diperlukan karena obat akan mengisi ruang di dalam otot dan jaringan di sekitarnya harus meregang untuk menampung cairan obat yang masuk. Dengan demikian, suntikan perlahan akan menyediakan waktu yang dibutuhkan jaringan otot untuk meregang dan mengurangi rasa sakit yang akan dirasakan pasien. Yang kedelapan, tarik jarum pada sudut yang sama dengan arah masuknya. Lakukan begitu Anda yakin bahwa semua obat sudah disuntikan. Tekan area suntikan secara perlahan dengan kain kasa ukuran 5x5 cm. Setelah disuntik, pasien mungkin merasa agak tidak nyaman, tetapi itu normal. Minta pasien untuk menahan kain kasa sementara Anda membuang jarum. Yang kesembilan, atau yang terakhir, buanglah jarum suntik dengan cara yang benar. Jangan membuangnya ke tempat sampah begitu saja. Biasanya, Anda akan menerima wadah plastik yang keras yang khususnya sebagai tempat pembuangan alat dan jarum suntik bekas. Sekian dari penyampaian materi saya. Saya Emi Laksmi Zahara. Saya pamit dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.